Shalom saudara sekalian, kita berjumpa dalam edisi perdana podcast TAS, Tanya Alkitab Saja. Untuk kesempatan kali ini kita akan mengangkat isu yang selalu hangat, perjodohan dan perceraian. Pada kesempatan kali ini bersama Pastor Winyoktanto akan menjawab pertanyaan saudara yang telah dikirimkan kepada kami. Shalom Pak. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita ikuti apa saja pertanyaannya dan jawabannya tentunya. Program TAS waktu 2 minggu yang lalu itu sangat viral banget dan kita masuk banyak pertanyaan dan seputar yang perjodohan dan perceraian. Jadi kita untuk podcast kali ini kita khusus untuk bertanya mengenai perjodohan dan perceraian. Kenapa ya kok perjodohan dan perceraian ya? Mungkin recently itu ada kasus kali ya Pak ya? Dari dulu kayaknya, bukan recently. Iya, ini segala sampai sepanjang abad nih ya. Masalah ini akan terus ditanyakan karena memang ini yang menjadi topik hangat untuk segala usia. Ya. Untuk pertanyaan pertama perjodohan dulu ya Pak. Boleh, silakan. Bagaimana sih anak muda banyak yang nanya nih Pak, untuk mencari jodoh. Itu jodoh gimana ya Pak, cari jodohnya? Apa ada istilah kalau kita kuliah terus salah jurusan, itu kan kita bisa ya rugi berapa lama gitu. Tapi kalau udah masuk ke perkawinan, bagaimana Pak? Ya, ini kalau kita bicara soal jodoh itu sangat amat penting. Sebab dari awal memang rancangan Tuhan bahwa manusia itu akan punya jodoh. Tentu saja tidak semuanya, tapi rancangan awal seperti itu. Bagaimana kriteria jodoh yang baik? Nah, ini yang perlu dibagikan ke seluruh dunia. Supaya jangan sampai generasi muda salah pilih jodoh. Karena kalau salah pilih jodoh, itu dampaknya panjang. Ya, nanti pernikahan, masalah, berakhir dengan perceraian. Dan itu tentu tidak diingini Tuhan. Makanya kalau cari jodoh, itu yang sepadan. Sepadan itu ada istilah dalam bahasa Ibrani, ezer kenegdo. Artinya, saling melengkapi. Jadi, saling melengkapi dalam hal apa? Bukan dalam hal tugas saja. Tujuannya apa sih sebenarnya hidup ini? Kan mau membawa kita kepada keselamatan kekal bersama Tuhan. Nah, saling melengkapi, saling mendukung, saling mendoakan, saling mensupport. Sehingga ujungnya adalah keselamatan. Membawa seluruh keluarga dalam keselamatan. Itu sebenarnya kriteria dasarnya. Jadi ada rasionalnya nggak Pak kalau cari jodoh? Apa love is blind gitu kan, bisa anak muda sekarang udah deh bucin gitu, love is blind. Jadi yang nggak pikir rasional lagi gitu. Perbedaan agama, perbedaan yang lain gitu udah ditutup sebelah mata deh gitu, gimana Pak? Ya. Ada tipsnya nggak, mungkin Bapak bisa kasih masukan? Ya, baik. Jadi sebenarnya begini, jangankan beda agama, yang seiman pun kalau cara berpikirnya beda, visi misinya beda, pengertiannya beda, akan timbul masalah. Dan tidak jarang juga meskipun seiman, tapi berakhir pada perceraian. Terbukti dalam kasus perceraian itu sangat tinggi angkanya, baik di Indonesia maupun di dunia ini. Makanya ya, jodoh ini sangat amat penting, harus dimengerti oleh generasi muda. Jangan asal mencari kriteria yang disukai saja. Misalnya, yang cantik atau ganteng, yang kaya, yang menyenangkan. Nah, itu belum tentu ujungnya selamat. Belum tentu nanti menjadi hidup bahagia, diberkati, belum tentu. Karena biasanya waktu pacaran itu kan masa promosi ya. Yang ditampilkan itu yang baik-baik saja. Betul, biasanya. Pak. Nah, itu untuk mengetahui gimana tuh Pak? Kan karena mereka misalnya berkunjung ke rumah orang tuanya ya, terus udah gitu untuk 1-2 bulan ya bikin impact-nya bagus gitu. Nah, jadi orang tuanya juga berkesan, oh udah sama dia aja gitu.
Padahal sifatnya aslinya kita belum tahu nih gitu. Iya. Tipsnya apa tuh Pak untuk mengetahui karakter seseorang gitu, baik wanita atau prianya mempunyai karakter yang itu, tesnya gimana tuh Pak? Sebenarnya sangat sulit untuk mengetahui dalamnya karakter seseorang dalam waktu yang singkat. Makanya kalau pacaran jangan buru-buru nikah. Ya, harus ada waktu untuk berkenalan, waktu untuk mengalami segala hal bersama, dibawa ke gereja, kita lihat responnya, apakah takut akan Tuhan atau tidak, karakternya matang atau tidak. Ada banyak hal sebenarnya yang kita perlu perhatikan sebelum memastikan bahwa dia jodoh kita. Nah, seringkali anak muda, love is blind katanya. Nah, itu. Padahal cinta itu tidak buta. Oh. Yang buta itu nafsunya. Oh gitu Pak. Nah, jadi harus rasional ya Pak ya? Rasional juga, tapi perasaan juga. Namanya cinta jangan cuma rasional. Yes. Harus dengan perasaan yang benar juga tentunya. Nah, kan begitu. Jadi memang tidak gampang sih cari jodoh yang baik itu. Makanya ya saudara, jangan menikah muda. Ya, terlalu muda itu karakter masing-masing tidak matang. Akibatnya nanti ribut rumah tangga. Belum nanti kalau punya anak sibuk, capek, tidak bisa mendidik anak lagi. Wah, masalahnya banyak. Belum masalah ekonomi. Saudara bayangkan, kalau saudara baru lulus, gaji cuma berapa? UMR. Lalu saudara menikah. Menikah tentu perlu biaya. Lalu saudara punya anak. Dibiayai pakai apa? Kalau buru-buru menikah maksudnya. Di samping itu karakternya belum matang lagi. Kalau karakter sudah matang lumayan. Makanya jangan buru-buru nikah, ya, tunda dulu. Toh tidak lama kok, 3-5 tahun itu kan nggak lama. Biar matang karakternya, secara ekonomi juga lumayan. Nggak usah nunggu kaya juga, nanti nggak nikah-nikah juga, ya. Begitu. Tapi yang penting dari semua itu, mesti takut akan Tuhan. Kalau tidak percuma semua ini. Betul ya. Pak, harus takut sama Tuhan dulu ya Pak, penting ya. Jadi karakternya dari situ bisa terbentuk ya Pak? Iya, betul. Jadi nikah itu nggak boleh buru-buru ya Pak ya? Jangan. Kalau tidak percaya, saudara cek orang yang nikahnya buru-buru. Iya, betul. Sudah nikah buru-buru, masih muda. Gitu ya Pak nah, ya? Terus masih muda, buru-buru lagi. Karakternya belum siap, ekonominya belum siap, semuanya tidak siap. Itu bahaya. Mendingan kenalan dulu, belajar dulu sama-sama melewati hidup ini berapa tahun, barulah kita tahu karakter aslinya. Oke, makasih ya Pak. Ini mungkin yang membingungkan anak-anak muda yang single-single juga, gimana sih cari pasangan yang baik? Dengan usianya mungkin mereka mau buru-buru juga udah matang, udah gitu mau lihat teman-temannya sudah hidup, wah punya enak gitu ya Pak ya. Tapi dengan buru-buru itu akan berakibat fatal ya Pak ya? Ya, betul. Tuh Pak Suki, ada pertanyaan, kalau sudah dapat jodoh nih Pak, sepadan, udah sesuai, terus kayak gitu seagama. Terus mereka pas pernikah, nah itu suami atau istri tidak mau diajak ke gereja, katanya Pak. Nah suaminya diajak ke gereja, nggak mau, terus kayak gitu nih, istrinya kalau pulang dimarahin Pak kalau telat. Itu gimana nih, ada ibu yang bertanya Pak. Oke, sekarang pertanyaannya begini, kok baru tahu setelah nikah suaminya tidak mau ke gereja? Makanya dari awal harus dilihat dulu suaminya ini takut akan Tuhan atau tidak, calon suami ini. Tapi beginilah, kalau itu sudah terjadi ya, lalu bagaimana? Ya begini saja, istri ini harus menjadi contoh bagi suaminya. Kalau suaminya tidak mau ke gereja, ya sudah, jangan dipaksa. Tapi istri tetap ke gereja, tetap melayani suaminya, jadi contoh. Supaya suaminya suatu hari, kalau dia berpikir, terbuka pikirannya, ya minimal si ibu harus menunjukkan hidupnya melayani jadi berkat. Nanti kalau misalnya ada event tertentu, Natal, Paskah atau apa, diajak suaminya. Nah, ajaknya juga yang benar, jangan maksa. Ya, Pak ini lagi ada Natal nih, masa setahun sekali aja nggak mau? Nah, diajak suaminya ke gereja dengan cara yang halus seperti Alkitab berkata,
kita harus cerdas, tapi tulus, ya, cerdas dan tulus, supaya tujuannya banyak orang diselamatkan, termasuk dalam hal ini suami tentunya. Betul. Jadi untuk menghindarkan perselisihan dan perceraian ya Pak. Ya. Jadi kita sebagai pasangan kita mengalah dulu, nanti untuk kedepannya menuai yang bagus. Ya. Dan ini ada pertanyaan lagi Pak. Seorang bapak dia mau bercerai dengan istrinya, terus dia bingung apa melalui pengadilan atau mau kirim pakai ilmu hitam Pak katanya. Boleh gak sih Pak? Ini pertanyaan agak aneh juga. Iya, saya juga sampai kaget. Mau menceraikan pakai ilmu hitam sekarang? Bukannya lagi kawin itu cinta ya Pak ya? Aduh, makanya ya saya sering bicara gini, pada waktu pemberkatan nikah, itu video waktu janji nikah itu dipotong jadi klip. Nanti kalau lagi marah atau apa, setel itu berdua. Dulu kamu mengatakan di mulut ya, berjanji akan mencintai aku dalam segala keadaan. Lah sekarang kok begini modelnya? Nah, ya, hati-hati saudara. Saya bacakan satu ayat ya. Maleakhi pasal 2 ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Saudara tahu nggak, saya ingatkan ya, ketika kita menikah diberkati, bukankah kita berjanji di hadapan Tuhan? Kalau kita berani mengingkari janji itu, kita mengingkari Tuhan loh, bukan mengingkari manusia. Ingat baik-baik itu saudara. Ya, sebenarnya tidak mungkin terjadi perceraian seandainya suami dan istri sama-sama takut Tuhan, sama-sama saling membahagiakan, sama-sama jujur, sama-sama terbuka, satu visi, satu misi, mau membawa keluarga ini kepada Tuhan sama-sama. Nggak mungkin terjadi perceraian. Sekarang ini banyak perceraian karena masing-masing punya kepentingan diri sendiri. Suaminya tidak jujur, istrinya galak, dan sebagainya. Berantakan, struktur yang dirancang Tuhan itu berantakan. Ya, Tuhan membenci perceraian, ingat itu. Jadi kok di dunia ini banyak terjadi perceraian, itu karena manusianya yang mengeraskan hati, bukan karena izin dari Tuhan. Jangan salah ya, saudara. Oh, iya Pak, betul. Jadi saudara, memang Tuhan tidak menghendaki perceraian dan membenci perceraian. Terus pertanyaan berikutnya ya Pak, Ya. Ada pasangan nih Pak, dia beda agama. Ya. Anaknya beda agama mau kawin sama pasangannya. Ya. Nah ibunya itu bertanya, dia bingung mau hadiri pernikahannya enggak Pak? Boleh nggak kalau tidak menghadiri? Apa sebaiknya gimana Pak? Oke, begini. Ini keadaannya memang tidak ideal ya. Nah, tetapi kita jangan tidak hadir. Kita harus jadi berkat. Memang ini tidak ideal, tapi kita tetap harus jadi berkat. Ya, kalau kita mau ikut firman Tuhan, kita harus jadi berkat bagi siapapun, termasuk orang yang tidak seiman dengan kita. Dalam hal ini datang saja. Ya. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya ya Pak. Ada seorang ibu bertanya, di rumah tangganya ada kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Bagaimana menurut Bapak? Apakah itu diperbolehkan Pak? Dan harus bagaimana sebagai istri Pak? Bertahan atau minta cerai? Wah, ini pertanyaan cukup berat nih. Sebenarnya kalau itu kekerasan ya, sehingga istrinya terluka, itu sebenarnya secara sekuler saja, secara hukum saja bisa dipenjara itu suami. Apalagi dalam hukum Tuhan. Makanya kasus-kasus seperti ini itu harus ditangani khusus. Harus dua-duanya mau dikonseling. Ya, supaya suaminya tidak mengulang kesalahan yang sama. Intinya kita harus berusaha supaya keluarga ini tetap utuh dan bertobat. Tapi seringkali itu tidak terjadi. Yang sulit adalah kalau suaminya ini salah satu pihak tidak mau konseling, tidak mau bertobat. Nah, dalam hal itu tidak ada solusi ya, tidak mau bertobat bagaimana? Nah, sebagai seorang istri yang lemah, dikerasin terus,
tangan patah, ditusuk pisau lah dan sebagainya. Saya cuma mau ingatkan, saudara boleh pakai ayat Maleakhi tadi, tetapi ingat firman Tuhan itu lengkap. Sebenarnya istri ini milik siapa? Kita semua milik siapa? Milik Tuhan, bukan? Bukan milik suaminya loh. Kalau milik suaminya, suaminya harus mengasihi istrinya seperti mengasihi diri sendiri. Kasusnya ini kan tidak mengasihi, artinya suaminya tidak menempati posisi sebagai suami sebagaimana mestinya. Dalam hal itu istri milik Tuhan. Ya, tapi ya jangan cerai. Kecuali sangat terpaksa, nggak ada seorang pun yang bisa melarang meskipun Tuhan benci perceraian. Kalau mau dibunuh terus, kita harus hindarkan. Ada orang yang komentarnya begini, ya jangan cerai, pisah rumah saja. Begitu. Pisah rumah itu sama dengan cerai. Sebab yang namanya cerai itu bukan cuma surat yang dikeluarkan manusia. Di mata Tuhan, kalau kau tidak memperlakukan istrimu atau pasanganmu sebagaimana seharusnya, kamu menceraikan dia loh. Saudara mengerti nggak hukum yang sempurna oleh Tuhan Yesus ini? Kalau zaman dulu, membunuh itu kalau sudah orangnya mati, baru dianggap membunuh kita. Tapi hukumnya Kristus, kasih karunia. Kalau saudara membenci saudaramu, sudah dianggap pembunuh. Kalau saudara berzina dulu setelah berhubungan fisik. Tapi sekarang kalau saudara mengingini saja, melihat lawan jenis lalu nafsu birahimu naik, kau dianggap berzina oleh Tuhan di dalam hatimu. Sama, jika kau tidak menceraikan secara kertas yang dibuat manusia di bumi ini, tapi kamu memperlakukan istrimu tidak seperti istri, kamu sudah menceraikan dia. Jadi jangan legalistik. Saya nggak menceraikan, suratnya masih ada, tidak cerai secara surat, tapi kau sudah pisah rumah, tidak mau tanggung jawab, kau kawin lagi bahkan. Itu bukan cerai namanya, bukan tidak menceraikan, itu menceraikan. Berarti ya Pak, sorry Pak, Ya. Ini ada menyambung, ada satu pertanyaan juga ya Pak. Ya. Ini suaminya mencuekkan istrinya gitu loh Pak, Ya. selama nikah 4 tahun. Ada ibu bertanya, dia tidak dikasih nafkah lahir dan batin. Nah itu bagaimana Pak? Apakah harus tetap dia bertahan gitu? Nah ini adalah kasus yang tidak ideal juga, di mana suami tidak bertanggung jawab memberi nafkah sama istrinya 4 tahun lagi. Iya. Ya tapi kalau saran saya ya, jangan cerai dulu, tunggu saja suaminya bertobat. Ya, kalau suami tidak bertobat ya sudah, lupakan saja. Tapi kalau bertobat harus diterima. Ya, dalam hal ini kan tidak bahaya sampai membunuh. Jadi ada jangka waktu nggak nih Pak? Tidak ada rumusnya. Harus bertahan gitu. Tidak ada rumusnya. Tidak ada rumusnya ya Pak. Tidak ada rumusnya. Jadi kita harus melakukan apa saja ini untuk Tuhan. Oke. Jadi tidak perlu cerai ya. Menyambung yang tadi ya Pak. Ini ada pertanyaan, kalau misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, udah tidak bisa bertahan lagi nih istrinya, boleh nggak bercerai? Ini saya tidak akan menjawab boleh atau tidak. Kenapa? Kalau saya bilang boleh, saya dianggap sesat. Kalau saya bilang tidak, nanti istrinya mati. Ini jawaban apapun saya bisa disalahkan. Tapi saya mau ingatkan, sang istri ini milik Tuhan. Suaminya tidak berhak atas nyawa istri itu. Sebab firman Tuhan jelas, barang siapa membunuh, itu melanggar firman Tuhan. Barang siapa membinasakan bait Allah, tubuh kita ini, ia akan dibinasakan. Ada hukum yang lebih tinggi. Kalau suami membunuh istrinya, dia melanggar firman Tuhan. Dia jahat sekali, dititipin istri untuk dikasihi, tapi malah dibunuh. Dalam hal ini suami sudah tidak berperan sebagai suami. Itu bahkan bukan cuma menceraikan loh. Memang tidak ada surat cerainya, tapi itu bukan hanya menceraikan. Itu bahkan membunuh. Itu seorang pembunuh itu, saudara. Ya, hati-hati loh. Jangan main firman Tuhan sembarangan. Makanya Tuhan benci perceraian. Tuhan maunya kita itu satu keluarga baik-baik di dalam Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, gitu. Baik, makasih Pak. Dan misalnya ya Pak ya, kalau misalnya sudah terjadi dan mereka udah ada cerai konsumsi, maksudnya? udah cerai, boleh nggak gitu menikah kembali? Waduh. Gitu. Ada pertanyaan seperti ini dari seorang bapak. Waduh. Dia sudah bercerai, begitu boleh nggak sih menikah lagi? Ada satu ayat yang berkata begini, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu.
Jadi berdasarkan ayat ini tidak boleh dianggap berzina kan? Tidak berzina. Tetapi seandainya sang laki-laki ini ngotot cerai, ngotot kawin lagi, kan tidak ada yang bisa melarang. Kita tidak tahu. Tiba-tiba ia datang lagi ke gereja suatu hari. Ia benar-benar menyesal. Ternyata ia bersalah. Tapi ia bertobat bersama istrinya ini. Yang baru apa yang lama? Yang baru, yang lama kan sudah cerai. Iya. Yang baru, tapi dua-duanya ini bertobat, minta ampun. Kira-kira diampuni nggak sama Tuhan? Ampuni. Pasti diampuni. Ini bukan berarti saya ngajarin nggak apa-apa kawin lagi nanti minta ampun lagi, bukan itu loh ya saudara ya. Itu benar-benar tulus dari Memang hati ada ya, Pak? kasus di mana seseorang kurang mengerti firman, lalu ia melakukan kesalahan lalu minta ampun, ya diampuni. Kecuali ya Pak, kalau dia mengerti firman terus melakukannya gimana? Nah, kecuali begini, nanti aku minta ampun lagi, merencanakan. Oke. Memang kau bisa tipu Tuhan, Tuhan tahu hatimu. Hatinya. Nggak diampuni orang yang merencanakan kejahatan. Jadi kita nggak boleh jadi hakim yang kejam, saudara. Biar Tuhan yang jadi hakimnya. Kalau seseorang, ada banyak kasus kok seseorang menikah lagi, tapi justru dekat Tuhan dan sudah hidupnya benar sampai hari ini. Anak-anaknya juga takut akan Tuhan. Ya terserah Tuhan, jangan kita yang jadi hakim. Amin ya semua ya. Amin Pak. Pertanyaan terakhir ya Pak. Ada Ya. dari New Zealand, ada seorang istri minta didoakan suaminya yang sudah meninggal. Dia minta Bapak untuk mendoakan suaminya yang sudah meninggal. Oke. Jauh juga ya dari New Zealand ya. Baik. Ibu ini perlu mengerti dengan baik. Ibu ini tentu ibu yang baik. Dia ingat suaminya terus. Itu sangat baik. Tapi begini Ibu, suami Ibu sudah bersama Tuhan di Firdaus. Ibarat Ibu membayangkan suami Ibu itu sedang pergi ke luar kota yang namanya Firdaus. Di sana tempatnya nyaman dan aman. Jadi Ibu tidak perlu khawatir tentang suami Ibu lagi, ya. Nah, nanti Ibu akan ketemu lagi. Setelah kita dipanggil Tuhan, kita akan ketemu lagi. Yang penting selama kita hidup ini jangan buat dosa lagi. Ya, jadi berkat. Nah, biarlah suami Ibu menjadi kenangan yang manis hari ini dan suatu hari ketemu lagi di surga tentunya. Amin ya. Nanti kita doakan juga Bu. Makasih Pak untuk waktunya. Demikian saudara, kita akan kembali kepada tas tanya Alkitab saja di edisi berikutnya. Untuk edisi kali ini jodoh dan perceraian yang akan dirangkum dari awal dengan Pak Pendeta Wignyotanto. Bagaimana Pak? Mungkin ada kesimpulan yang Bapak akan kasih ke kita ya buat. Baik. Saya akan bacakan satu ayat saja ya. Diambil dari 1 Korintus 10 ayat 31, Saudara. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Prinsip ini berlaku dalam seluruh hidup kita. Artinya apa? Dalam mencari jodoh, lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Carilah jodoh yang bisa dibawa ke surga. Carilah jodoh yang sevisi, seiman, supaya bisa sama-sama belajar kebenaran, menjadi keluarga yang baik di dalam Tuhan, melahirkan anak-anak yang takut akan Tuhan, supaya nanti tidak terjadi masalah sehingga berakhir perceraian. Tapi seandainya saudara punya masa lalu dulu bercerai dan sebagainya, dulu tidak mengerti kebenaran, ya sudah, sekarang berhenti berbuat dosa. Ingat, lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Bagi saudara yang sudah menikah lagi dan hari ini baru mengerti, ya sudah, bertobat lagi ya. Yang penting pasangan bersama di dalam Tuhan. Itu yang paling penting, saudara. Jadi intinya semua lakukan untuk Tuhan. Saya percaya jika saudara mengerti firman ini dan melakukannya, meskipun di masa lalu buat salah banyak, ke depan kita akan diberkati Tuhan. Ke depan kita tidak mau buat salah lagi. Amin ya. Ikuti terus program TAS, Tanya Alkitab saja. Tuhan Yesus memberkati saudara dan kita semua.